Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 memohon izin untuk memaparkan presentasi hasil diskusi kami terkait prinsip efisien dalam pengembangan kurikulum. Adapun anggota kelompok pada presentasi kali ini, yang pertama ada Wiwit Lanjar Mulyani, dan yang kedua saya Yahra Nabila Putri, yang ketiga Yudhistira Bramastika, dan yang keempat adalah Yanuar Surya Ramadan, dan yang kelima adalah Yuli Wulandari. Berikut terkait pengertian prinsip efisien. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip efisiensi berhubungan dengan tenaga, waktu, serta biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya, prinsip efisiensi dalam kurikulum. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata pembelajaran. Tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, mengapa perlu adanya prinsip efisiensi? Yang pertama, efisiensi dalam proses belajar mengajar berarti bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran dapat merealisasikan hasil yang optimal. Yang kedua, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tuntutan dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dengan mengadakan perbaikan terhadap pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai untuk melakukan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada faktor pendukung penerapan prinsip efisien. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berkaitan dengan aspek fisiologis dan psikologis anak. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya ada implementasi prinsip efisien. Yang pertama, pengembangan program, yaitu perancangan program tahunan dan program semesteran yang akan dirancang pada awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yaitu penyampaian materi yang fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif sehingga membuat siswa tertarik. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, semesteran, dan harian sesuai dengan program yang sudah dirancang. Rumusan prinsip kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, kurikulum dalam PJOK harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama kaitannya dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang dikembangkan harus mudah dipahami dan dikerjakan. Yang kedua, diharapkan siswa dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam waktu yang cepat, karena kurikulum yang dijabarkan tidak rumit, melainkan sederhana, sehingga siswa dapat mengimplementasikan pembelajarannya secara langsung. Yang ketiga, kurikulum dengan prinsip efisiensi memanfaatkan sumber pendidikan yang ada secara optimal, cepat, dan tepat, sehingga hasilnya pun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, memanajemen waktu selama proses pemberian pembelajaran PJOK yang sudah diatur secara efisien. Kemudian yang kelima, menyediakan fasilitas dan menggunakan dana yang diperlukan. Berikut merupakan hasil pemaparan dari diskusi kami. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini, yang mana efisiensi adalah salah satu prinsip yang diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika suatu program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan suatu halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan manfaat
sumber daya pendidikan yang secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.